Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kualitas hati yang mau mendengar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan." Peristiwa yang dicatat di kitab Bilangan pasal 10 yang baru saja kita dengarkan tadi menceritakan apa yang Tuhan kerjakan untuk pertama kalinya di antara orang-orang Ibrani, yaitu perjalanan yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Bilangan pasal 10 lebih lanjut berkata demikian. Bilangan 10 ayat 11-13, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Pada perjalanan pertama bagi bangsa Israel, Tuhan mengajarkan bangsa itu satu perkara, satu sifat dan karakter, yaitu sifat yang mau belajar untuk mendengar. Apabila bangsa itu mendengar suara nafiri, maka bangsa itu harus bersiap-siap dan bergerak, lalu mulai berjalan mengikuti kemana tiang awan dan tiang api itu bergerak. Sebelum kita bisa dipimpin dan dituntun, kita perlu belajar untuk bisa mendengar. Itulah cara untuk membangun hati yang lemah lembut, mulai dengan mau belajar untuk mendengar. Ketika kita membiasakan hati kita, bukan saja telinga kita untuk mau mendengar, maka kita akan menjadi lebih bijaksana. Seorang pemimpin yang bijaksana adalah seorang pendengar yang baik. Presiden Ronald Reagan adalah seorang presiden Amerika yang sangat sukses, terutama di bidang membangun perekonomian Amerika. Pada zaman itu, orang mengenal istilah Reaganomics, di mana pola ekonomi yang dibangun oleh Ronald Reagan adalah yang dipercayai oleh masyarakat Amerika. Ada satu kualitas yang dimiliki oleh Ronald Reagan. Kualitas ini diceritakan langsung oleh salah seorang CEO terkenal, Lee Iacocca, di buku biografinya demikian. Satu waktu, ketika Presiden Reagan mengundang beberapa pemimpin bisnis, para CEO, untuk makan malam di Gedung Putih, ada waktu di mana para CEO itu mulai berdiskusi dan berargumentasi tentang ekonomi. Pada saat itu, Lee Iacocca melihat Presiden Reagan hanya tekun mendengarkan argumentasi mereka tanpa memberikan tanggapan apapun. Seorang Ronald Reagan berbicara tentang ekonomi, namanya diasosiasikan dengan perekonomian Amerika, sehingga disebut Reaganomics. Namun saat itu, dia justru tekun mendengarkan. Kualitas karakter yang rela dan mau mendengar inilah yang Tuhan bangun dari umatnya di dalam perjalanan mereka yang pertama menuju ke tanah perjanjian. Bukankah hal yang sama juga benar bagi setiap aspek hidup manusia? Menjadi seorang pemimpin di segala bidang, kualitas yang bisa mendengar adalah kualitas dasar yang pertama. Sebagai suami istri yang akan membangun bahtera rumah tangga,
Kualitas yang bisa saling mendengar adalah mutlak untuk sebuah rumah tangga yang kokoh. Apalagi sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, belajarlah untuk bisa dan rela mendengar. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, berikanlah aku telinga seorang murid yang selalu mau diajar dan mau mendengar suara-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.